datang di Dialog Ormawa Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Oke, selamat datang teman-teman. Kita balik lagi nih di acara Dios kita kali ini. Oke, jadi kali ini kita kedatangan 3 narasumber dari UKM yang ada di Instiki. Oke, sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrolnya ke depannya nih, aku mau nanya nih ke Kak Febri. Nah, apa sih Kak kepanjangan dari Dios itu? Oke Kak Yoga, jadi gini nih, kepanjangan dari Diors itu adalah Dialog Ormawa Instiki nih Kak, dimana dalam dialog ini kita akan mengundang beberapa perwakilan dari Ormawa untuk berbincang santai mengenai seputar organisasi dari mereka nih Kak. Nah, Diors Lovers pasti belum tahu kan lebih dalamnya mengenai UKM atau Ormawa yang ada di kampus ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, untuk apa sih ya Diors itu. Nah, kira-kira nanti ke depannya teman-teman bakalan tahu kita bakalan di sini bakal ngapain aja untuk ngobrol-ngobrolnya. Nah, sebelum kita lanjut untuk ngobrol-ngobrolnya, kayaknya kita perlu kenalan diri dulu ya. Oh iya Kak Yoga ya, sampai saking semangatnya kita tadi sampai lupa nih kita memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Yoga dan partner saya Febri. Dan kami berdua akan menemani kalian di dalam dialog ini bersama kakak-kakak yang luar biasa dong pastinya kan Kak ya? Ya, dan juga cakep-cakep banget nih Kak. Kalau boleh tahu siapa sih mereka Kak? Oke, jadi di sini ada 3 UKM yang hadir, yaitu ada UKM Rasikuntan, ada UKM Futsal, dan UKM Tarung Derajat nih Kak. Oke, jadi 3 narasumber nih Kak ya. Kalau gitu langsung aja deh buat kakak-kakaknya itu memperkenalkan nama sama dari perwakilan UKM mana sama teman-teman Diors Lovers yang di rumah nih Kak. Bisa dimulai dari kakak Pandenya dah dulu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pandawiana Gusujaya. Saya di sini bersama teman-teman lainnya dan juga di rumah saya di sini selaku perwakilan dari UKM Futsal. Oke, bisa next ke Kak Miftanya, bisa perkenalkan diri sama perwakilan dari UKM apa? Halo Diors Lovers, saya Mifta dari UKM Tarung Derajat. Di sini saya sebagai perwakilan dari UKM Tarung Derajat. Oke, Kak Mifta ya. Berarti next kita ke UKM Rasikuntan ya Kak ya? Iya, betul sekali. Halo Diors Lovers, saya Danti dari perwakilan Rasikuntan. Oke, salam kenal ya buat kakak-kakak semuanya. Kak, bisa nggak say hi dulu ke kamera? Hai. Oke, kayaknya kita langsung lanjut aja nih Kak Yoga ya ke sesi dialog kita yang pertama nih. Nah, sekarang aku mau nanya nih mengenai UKM sama kakak-kakak yang semua ada di sini. Nah, di Instiki itu kan kita ada banyak UKM nih Kak. Nah, dan semua mahasiswa tuh nggak semua tahu UKM yang ada di Stiki nih. Yang mereka tahu tuh pasti yang mereka hanya ikuti. Boleh nggak kalian tuh kayak menjelaskan apa sih UKM kalian tuh seperti apa dan kegiatannya tuh bagaimana? Bisa dimulai dari kakak Dipta dulu deh. Oke. Ya, dari UKM Rasikuntan ya dulu ya. Oke, jadi saya dari UKM Rasikuntan. Sorry, tadi apa pertanyaannya? Aduh, sorry banget. Gini Kak, memperkenalkan UKM-nya. Memperkenalkan UKM. Ya, kegiatannya itu seperti apa? Oke, sorry. Ya, jadi UKM Rasikuntan sendiri itu sudah baru UKM yang salah satu UKM yang baru ya di tahun 2021. Jadi dari 3 UKM yang baru itu Rasikuntan salah satunya gitu. Nah, Rasikuntan sendiri itu dari namanya itu ada filosofinya gitu ya. Jadi kalau biasanya kalian taunya Rasi Bintang nih. Nah, sekarang adanya Rasikuntan. Nah, kalau misalnya Rasi Bintang itu kan kumpulan dari bintang-bintang. Nah, kalau misalnya Rasikuntan ini kumpulan dari akuntan-akuntan Instiki Indonesia yang pastinya capable dalam bidang akuntansi dan juga teknologinya gitu. Oke, dari kegiatannya apa langsung dijelaskan juga? Ya. Oke deh. Kalau untuk dari kegiatannya itu udah macam-macam ya. Kegiatannya yaitu ada bisik yang biasanya kita lakukan 2 minggu sekali. Jadi di bisik itu kita bahas seputaran
akuntansi gitu. Jadi kita kupas teorinya dari dasar sampai yang selanjutnya gitu ya. Setelah itu kita juga ada biro, tapi biro ini baru rencana kemarin, belum jalan. Biro ini bincang seru, dimana di biro tersebut kita bakal bahas seputaran di luar akuntansi gitu ya. Jadi mau itu tentang manajemen, terus tentang teknologi atau isu-isu yang update lainnya gitu, yang perlu juga diketahui oleh seluruh anggota gitu, atau sesuai dengan kesepakatan anggota nih mau bahas tentang apa. Kalau misalnya mau bahas tentang misalnya job seeker atau seperti apa, itu kita bakal coba fasilitasi gitu. Selain itu kita juga ada baksos gitu, baksos di beberapa lokasi. Nah lokasinya itu menjadi pilihan sekali buat kita. Jadi kita nggak ujuk-ujuk, misalnya sebenarnya bagus kita pilih lokasi baksos itu ke panti asuhan atau atau lembaga-lembaga yang resmi. Tapi biasanya lembaga-lembaga resmi itu udah ada donaturnya. Nah kita biasanya pilih atau cari informasi organisasi-organisasi yang mengembangkan anak-anak di desa. Itu kita udah pernah 2 kali melakukan baksos di Green Kubu, Green Kubu? Maaf, Green Kubu itu gini ya, apa namanya? Pariwisata Tempat rakyat. makan ya. Mungkin kakaknya lapar. Bener banget ya, siang-siang kayak gini kan ya. Oke. Saya lupa namanya apa, jadi itu memang tempatnya di desain gitu hijau gitu. Saya lupa nama green apa itu, saya lupa namanya. Di sana itu ada salah satu masyarakat gitu yang dulunya guide, terus tiba-tiba dia dirumahkan karena pandemi, akhirnya dia ngajarin anak-anak sekitar sana untuk bahasa Inggrisnya itu. Gitu. Itu bagus banget. Terus ada salah satu di Pelungkong lagi di Bakas, itu juga ada salah satu masyarakat yang aktif, itu dia itu mengembangkan seni di sana gitu. Jadi anak-anak di sana difasilitasi gong gitu. Jadi dia awalnya guide juga, jadi dia punya homestay di mana dia itu punya balai gong misalnya seperti itu. Jadi dia bisa memfasilitasi untuk kesenian anak-anak di sana itu sih. Terus yang berikutnya untuk workshop lagi satu belum jalan tapi masih rencana gitu. Semoga juga teman-teman selain anggota bisa ikut. Oke. Jadi bukan hanya menjerumus ke akuntansi juga aja. ya, Ya, ke sosial juga. Sangat seru juga ya tadi. Ada bisik sama biru tadi Kak Iya. ya. Kayaknya namanya itu bagus banget gitu, biru. Jadi gitu. kan orang penasaran jadi apa sih kegiatan Iya, ini. itu. Tapi itu khusus untuk anggota. Nah, kan jadi teman-teman mahasiswa jadi pengen nih, Iya. pengen ikut. Pengen nih. tahu apa sih biru tuh? Apa sih bisiknya gitu. Ya. Bisik-bisik Oke. gitu kan. Iya. Oke, makasih buat kakaknya. Sekarang bisa dari kakak Miftahnya. Halo Dios Lovers, saya perwakilan dari UKM Tarung Derajat. Nah, untuk UKM saya sendiri itu Tarung Derajat itu adalah sebuah seni bela diri asli dari Indonesia. Itu asalnya asli dari Jawa Barat. Itu bela dirinya itu mengedepankan tentang kekuatan, kelenturan, sama bagaimana melakukan pertahanan diri, kayak gitu UKM-nya. Untuk kegiatannya sendiri itu dikarenakan, mohon maaf sebelumnya, dikarenakan saat pandemi itu UKM-nya itu sempat nonaktif karena saya tidak tahu berbagai hal apa. Karena saya baru bergabung juga di semester ini, baru aktif dan saya ikut kepengurusannya. Jadi kegiatannya itu baru melakukan biasanya latihan setiap minggu. Setiap minggunya latihan di rooftop. Untuk latihan dasar. Di kampus ya Kak ya? Iya, di kampus. Berarti dalam masa pandemi ini kurang aktif ya dibilangnya. Kurang aktif, bukan mati tapi ya itu udah pokoknya kurang aktif aja. Iya. Oke, terima kasih jawabnya buat Kak Miftah. Sekarang dari Kak Pandinya. Halo Jusrover, saya dari perwakilan futsal. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa sih futsal itu dan kegiatan yang kami lakukan. Futsal ini ya tentunya sudah banyak yang tahu di kalangan anak muda terutamanya.
ini adalah ajang olahraga yang mungkin sempat dibilang baru nih, karena yang paling umum kan sepak bola. Nah, futsal ini kita menjerumus ke lapangan kecil yang mungkin kita dapat saling beradu skill di sana, mungkin dribble, gimana ketangkasan, dan juga di sana kita dapat menikmati gimana suasana permainan sepak bola secara ruang lingkup yang kecil lah. Di situ juga kita selaku pengurus nih Kak, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama, pas kita baru jadi gini nih, jadi pengurus, sempat kita atur jadwal biar kita juga sesuaiin sama teman-teman kita untuk kapan sih enaknya kita latihan gitu. Nah, kita ambil pada setiap hari Minggu nih Kak, satu minggu itu satu kali. Di sana selang 1 bulan nih kita melaksanakan kegiatan seleksi untuk nanti kita kumpulkan teman-teman mungkin yang memiliki skill yang memadai untuk kita adu di ajang turnamen antar kampus maupun umum gitu. Habis itu kegiatan yang kami punya mengadain turnamen sih Kak. Waktu ini sempat kita mau ngadain turnamen internal, namun di situ kami ada kendala di pendaftarannya, sehingga kami beralih ke turnamen eksternal. Nah, di sana kegiatannya lumayan seru sih Kak. Waktu ini kalau nggak salah ada beberapa klub-klub terkenal mungkin Kak dari sekitaran Bali, dan juga ada pemain-pemain dari Porpop, mungkin pemain-pemain pro juga dari klub-klub lain. Di situ kami juga gimana Kak ya, saling bertukar informasi tentang bagaimana sih kalian di tim gini gitu. Itu aja sih Kak dari kegiatan kami. Oke, jadi apa namanya tuh di futsal tuh juga buat event gitu ya Kak, event turnamen buat teman-teman di luar yang juga yang pengen ikutan bergabung gitulah, ikutan seru-seruan juga Kak ya, jadi seru-seruan. Oke, jadi gitu nih teman-teman Yours Lover. Jadi kalian udah tahu kan kegiatan seperti UKM futsal itu ngapain, terus rasi kuntan sama tarung derajat. Oke, kayaknya kita langsung next aja nih Kak Yoga ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Febri. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin sama teman-teman di sini apa aja sih proker-prokernya yang sudah dijalanin, penjelasan tentang apa sih UKM mereka seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan berhubung nih kampus kita tuh sudah bertransformasi menjadi Instiki nih Kak. Nah, kira-kira apa sih pendapat Kakak sama harapan Kakak ke depannya nih untuk Instiki ini Kak? Oke, bisa dijelasin dari Kakak Pandi dari awal? Oke, kan ini juga peralihan dari sekolah tinggi menjadi institut ya. Iya. Harapan dari saya sih semoga kedepannya Instiki ini dapat menjadi kampus yang lebih baik mungkin untuk terutamanya mahasiswanya dalam hal kegiatan mahasiswanya, forum, dan nanti bisa lebih mensupport bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswanya. Dan saya juga sangat bangga karena kampus ini sudah menjadi institut dan sudah mungkin dibilang baiklah dalam kerjasamanya antar mahasiswa. Udah naik level ya Kak ya? Ya. Terima kasih atas jawaban dari Kak Fandi yang sangat luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke Kak Miftah, silahkan. Untuk dari saya sangat mengapresiasi sekali untuk Instiki yang sekarang, karena dulu pas saya masuk tuh baru Stiki kan, baru sekolah tinggi, dan sekarang sudah berubah menjadi Instiki. Jadi saya lebih bangga banget gitu, lebih dari sebelumnya. Kayak saya jadi ikut berkontribusi membangun juga kayak gitu di Instiki, dan harapan saya untuk Stiki semoga kedepannya beberapa tahun kedepannya bisa jadi universitas yang lebih besar dan dapat mahasiswa yang lebih banyak. Oke, terima kasih Kak Miftah ya. Sangat luar biasa ya Kak Febri ya. Iya Kak ya. Oke, selanjutnya dari Kak Danti. Oke.
apa tanggapan saya ya mengenai perubahan Instiki jadi Instiki. Nah, yang pastinya ya harapan saya Instiki lebih dikenal oleh masyarakat lagi, terus meluluskan lulusan-lulusan yang capable tentunya di dunia kerja gitu ya. Nah, dikenalnya Instiki ini ya perlu sekali bantuan dari teman-teman mahasiswa juga, dimana ya teman-teman mahasiswa kalau bisa lebih sering gitu ada kerjasama sama lembaga luar kampus, jadinya lebih dikenal gitu. Terus kalau misalnya ada lomba-lomba kalau bisa sering ikut gitu kan, walaupun nggak menang tapi nama kita udah mulai dikenal nih sama gitu masyarakat luas gitu. Oh, dari Instiki nih gitu. Itu sih. Sebagai lulusannya juga waduh bangga banget gitu. Udah Eskom Kak ya? Kira begitu ya dari jawaban dari teman-teman di sini, tanggapan tentang apa sih harapan untuk Instiki ini ke depannya. Oke, selanjutnya nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Oke, buat pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih caranya kakak-kakak itu mengatur waktu antara organisasi dan kuliah kakak, ataupun yang misalnya ada kakak yang bekerja, gimana sih caranya ngatur kayak gitu? Bisa dijelaskan dari Kak, ditanya dari dulu. Oh ya, oke. Jadi gimana caranya ngatur ya waktu ya. Nah, ketika kita sudah berkomitmen untuk melakukan atau untuk terjun ke organisasi gitu ya, di luar kita udah bekerja atau segala macam, itu ya pastinya waktu untuk tidur itu berkurang gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya di tempat kerja, gimana kita biar dikasih permisi atau segala macam, yang penting kerjaan kita selesai gitu. Iya, jadi pasti dikasih untuk permisi. Nah, untuk ngambil kerjaannya ya mau nggak mau di rumah gitu. Selesaiin dulu kerjaannya di rumah gitu ya, di kantor mungkin kita misalnya jadi yang di atas sedikit, kita arahkan untuk kerja-kerja seperti apa, kita tinggal kita masuk ke organisasi lagi untuk mengikuti kegiatannya atau segala macam. Jadi gini kan sama-sama jalan, jadi sama-sama kerjaan jalan, sama kuliah kayak itu Kak ya. Jadi kita harus juga sebagai pekerja gitu, kita juga harus memberikan informasi gitu loh, atau diskusiin ke atasan bahwa kita ini pengen juga terjun di organisasi, pengen cari tahu gitu, pengalaman di organisasi akademis kayak gimana gitu loh, di luar organisasi kampus misalnya, seperti itu. Jadi kerjaan pasti kita selesaiin, tapi minta waktunya untuk gitu kuliah juga gitu. Benar, gitu sih sebenarnya. Oke, makasih buat Kak Danti ya jawabannya. Oke, kita next aja buat Kak Miftah, bisa dijelasin? Kalau dari saya, tips dari saya itu, karena saya juga bekerja, kalau dari saya yang pertama adalah saya itu memilih mana UKM yang mensupport pekerjaan dan kuliah saya. Maksudnya UKM itu misalnya saya lihat dia latihan di hari apa, hari Minggu. Nah, hari Minggunya saya libur kerja dan saya libur kuliah. Nah, jadi saya ambil UKM tersebut dan ketepatan saya juga suka UKM tersebut. Itu tips dari saya yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menunda pekerjaan. Misalnya kalau pekerjaannya sebisa mungkin cepat diselesaikan gitu, biar kita juga kuliah kan banyak tugas-tugas, jadi tugas-tugasnya bisa kita kerjain juga sambil kerja. Jadi sama-sama jalan juga Kak ya? Sama-sama jalan. Kuliah jalan, kerja juga jalan. Oke. Jadi next buat Kak Pandenya. Jadi kalau masalah mengatur waktu itu sih kembali ke diri sendiri kita ya Kak ya. Gini sih Kak, kalau kita jadi mahasiswa kan kewajiban kita sebagai mahasiswa itu mungkin kita jalanin dulu gimana kita sebagainya menjadi seorang mahasiswa. Dan juga kalau kita ingin terjun di organisasi kan mungkin mencari pengalaman juga kan penting juga nanti untuk di dunia kerja, mungkin kita gimana untuk berinteraksi secara sosial maupun nanti kita mencari skill-skill baru dari teman-teman kita kan. Nah di situ juga kita kalau udah terjun ke organisasi mungkin kita memiliki tanggung jawab yang baru nih Kak. Nah di situ kita harus memiliki waktu yang mungkin sedikit lebih banyak ya Kak ya. Selain itu ada teman-teman yang mungkin bekerja gitu, mungkin seperti Kakak dibilang sama rekan tadi, benar kita harus
dikomunikasiin dulu nih sama rekan-rekan kerja kita maupun atasan kita bahwa kita memiliki atau ingin mencari sesuatu hal yang baru di organisasi ini untuk pengalaman kita ke depannya gitu. Kita juga sebagai seorang mahasiswa mungkin wajib juga menyelesaikan apa itu namanya kuliahnya ya benar gitu juga. Dari saya sih tipsnya itu sih Kak, dapat memanage waktu dan dapat berkomunikasi dengan baik antar sesama rekan-rekan kita juga Kak. Dan kalau menurut saya mencari kegiatan di kampus itu mungkin dapat sesuai dengan hobi Kak. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang nih bingung bagaimana sih caranya dia untuk memutar otak lagi nih setelah kerja, mungkin dari pagi sampai sore dan langsung malamnya kuliah kan stres ya. Nah itu dah mungkin bisa jadi organisasi atau kegiatan di kampus yang mungkin dapat meningkatkan mood dia Kak, biar nggak stres dulu. Nah itu sih Kak dari saya. Jawabannya sangat menarik banget ya teman-teman ya. Keren banget jawaban dari Kak Mani. Silakan. Oke, buat pertanyaan selanjutnya itu aku mau nanya juga sama kakak yang di sini. Apa sih yang harus kakak lakukan ketika ada anggota yang misalnya itu yang ada masalah tapi dia nggak mau cerita? Gimana sih caranya kakak ini sebagai ketua buat nanya supaya anggotanya itu dia bisa kayak friendly sama kita? Gimana sih Kak sarannya dari kakak atau gitu? Bisa dijelasin sama Kak Dantinya dah dulu. Oke, sebenarnya untuk ningkatin ikatan gitu ya antar tim ataupun anggota UKM, kita bisa ngadain kayak kegiatan-kegiatan asik gitu yang enggak bahasanya tegang gitu terus kan gitu. Jadi di sana misalnya kayak outbound ringan gitu, tapi memang kita belum melakukan. Rencananya ada gitu. Jadi outbound ringan gitu, dimana kalau misalnya ketemu waktu kegiatan yang misalnya webinar itu kan tegang semua gitu ya. Kalau misalnya outbound kita kelihatan nih, biarpun kita pemimpin senyum kita kelihatan gitu loh, atau ketawa-ketawa bareng gitu kan seru ya. Nah itu outbound. Terus belum lagi kita sebagai seorang pemimpin dimana kita nanti bakal mengarahkan gitu ya teman-teman kita, entah itu untuk mengarahkan pekerjaan ataukah entah itu untuk mengetahui teman-teman kita yang rasanya dia sendiri gitu, nggak berkembang rasanya di UKM atau seperti apa ya, kita perlu mengetahui tipe personality dari rekan-rekan kita gitu. Jadi sebenarnya ada 4 tipe personality gitu ya. Saya nggak jelasin di sini, waktunya pasti panjang banget gitu ya. Jadi ada koleris, pragmatis, ada sanguin, sama lagi satu apa ya? Saya lupa lagi satu. Sama melankolis lagi satu gitu ya. Jadi ada 4 tipenya. Jadi kita untuk mendekati mereka itu memang harus berbeda-beda caranya sesuai tipenya mereka. Tapi untuk yang sekarang dilakukan itu ya pastinya dengan mencari tahu nih siapa teman terdekatnya dia. Ajak, suruh ngobrol dulu. Masalahnya apa? Nanti diarahkan ke atas, nanti kita coba cari solusinya bareng-bareng. Gitu sih. Sama bestinya ya Kak ya. Iya, kan kalau misalnya kita langsung tiba-tiba nyerobot gitu, ini masalah lu gitu misalnya. Kayak gini, so kenal banget gitu. Kan nggak bakal langsung gitu. Dia juga nggak mau cerita. Setiap orang soalnya berbeda. Apalagi orang yang tertutup mungkin kan. Iya, belum lagi kalau misalnya kita tiba-tiba langsung masuk, itu dia udah tahu bah dia nih nanyain masalah kita apa gitu, pasti lebih tertutup lagi gitu, pasti lebih tertutup dari sebelumnya gitu. Jadi orang terdekat dulu yang pastinya harus tahu dan coba ngasih solusi. Kalau misalnya nggak juga ketemu solusinya, baru dilempar ke rekan yang lain. Gitu sih. Terima kasih buat Kak Danti jawabannya. Kita bisa langsung next saja buat Kak Miftanya. Kalau untuk dari saya, pertanyaannya tadi bagaimana sih caranya kakak itu mengatasi jika ada anggota kakak yang misalnya sendiri gitu punya masalah tapi dia nggak mau cerita gitu? Gimana sih tanggapan kakak? Untuk tanggapan saya yang pertama itu adalah masalah komunikasi antara pengurus dengan anggotanya gitu. Gimana sih hubungan mereka bisa harmonis, bisa dekat kayak gitu. Seperti kata Kak Danti tadi, beda orang, beda cara
kita berkomunikasi dengan dia kayak gitu. Jadi kalau untuk saya biasanya kalau misalnya dia bermasalah, saya seusaha mungkin saya chat pribadi dulu orangnya atau saya temui orangnya, tapi dengan cara yang gimana dia senyaman-nyaman mungkin, sehingga saya tahu apa sih permasalahan dia, apa yang membuat dia itu nggak pernah datang, apa yang membuat dia itu malas, pokoknya apa yang membuat dia bermasalah kayak gitu. Sama sebisa mungkin menciptakan pas latihan itu kan latihannya itu tentang kayak silat, pokoknya banyak powernya lah gitu, kayak tegang gitu loh pas latihan. Tapi pas break itu gimana supaya suasana latihannya itu asik gitu, sehingga mereka nggak bosen. Gimana kayak keluarga gitu Kak Iya, ya, nggak kayak jauh-jauhan gitu iya, ya Kak ya. gitu. Oke. Apalagi di UKM saya tuh kebanyakan laki-laki gitu, bahkan hampir saya yang perempuan ya. Tapi untuk berkomunikasi dengan mereka itu harus kayak benar-benar lembut banget gitu biar mereka dengar gitu. Berarti laki-laki perlu kelembutan ya? Iya, mereka kan kadang maaf ya saya nggak ada urusan dengan ini gitu. Iya. Oh kalau memang saya harus benar-benar kenapa tidak ada urusan gitu. Kalau memang tidak ada urusan kenapa begini kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih jawabannya buat Kak Wifta. Sekarang bisa dari Kak Pandenya. Kalau dari saya sendiri, dengan adanya mungkin seorang maupun beberapa individu nih Kak yang mungkin memiliki suatu ketertutupan nih akan masalahnya, kita memiliki beberapa pendekatan nih kayak sempat dibilang kakaknya tadi, tapi kami di futsal mungkin sedikit lebih secara langsung nih Kak. Kalau misalnya nih si A ada masalah, kita tanyain dulu mungkin dari kita juga atau dari segi permainannya, kan ada tuh yang tersinggung baru diajak sogok-sogok dikit gitu kan, biasa lah anak muda gitu ya. Sudah kita jawab barbar kita tanya dulu nih, mungkin kakaknya nggak suka atau gini-gini gitu, soalnya kita tuh bermain emang gini, atau mungkin pas di pertandingan kita nggak tahu nih musuhnya kan niatnya pengen menang banget ya. Mungkin kan kita nggak tahu juga teknik musuhnya kayak gimana, keras juga sih Kak. Dan kalau ada masalah-masalah internal seperti antar individu secara langsung nih, kita pendekatan dulu. Mungkin kalau sekarang kan bestie tuh dari bestinya dulu kita ngobrol sama bestinya, ini kenapa sih temanmu gitu kan, mungkin dia bisa jelasin, dia katanya langsung kita cari solusinya di sana gitu sih Kak. Dan dari UKM kami, kalau untuk masalah kita apa istilahnya menjalin gini tuh Kak, menjalin keluarga itu dah itu mungkin kita 1 minggu atau 2 minggu kita ajak sparring Kak. Mungkin dari UKM kami kita ajak sparring dari kampus-kampus lain gitu Kak, dari klub-klub lain gitu Kak, untuk menjalin kedekatan sih Kak. Ya gitu aja sih Kak. Oke. Terima kasih jawabnya buat kakak-kakak. Jadi gitu teman-teman lovers. Jadi bagaimana sih cara mengatasi buat ketua-ketuanya atau pengurus intinya mengurus anggotanya yang ada masalah kayak gitu kan Kak Yoga ya? Mungkin kita langsung aja Kak nih ke next pertanyaan yang terakhir aja nih Kak. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih. Jadi kan setelah kita bincang-bincang tadi selama 30 menit ke belakang nih Kak. Nah, kira-kira kakak bisa nggak ngasih pesan dan kesan kakak selama ikut ngobrol-ngobrol bersama kita? Iya. Ya, silakan mungkin dari kesan-pesannya kita tujuin kemana nih Kak? Buat teman-teman yang di rumah nih, kan habis nonton teman-teman lihat kita gini ngobrol-ngobrol nih ya. Kak gimana sih perasaan kakak ketika diundang di Dios ini Kak? Gimana perasaannya? Mungkin senang, mungkin atau ada gininya gitu, bisa diceritakan di sini Kak. Oke silakan, mungkin dari Kak Pandey bisa jelasin pertama. Kalau dari saya sih Kak, kemarin sempat agak curhat nih Kak ya. Kemarin sempat ketua saya nih mengutus saya untuk kesini gitu kan. Saya nggak tahu nih bahwa acaranya akan begini. Saya sedikit terkejut sih Kak. Gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ini emang apa namanya
Dios. Dios. Ya, Dios. Mungkin ini menjadi sebuah forum Antar UKM juga bisa. ya, forum antar UKM untuk saling menjalin komunikasi nih Kak. Iya. Biar bisa dilihat sama publik atau teman-teman sama lain. Mungkin teman-teman Mamba yang mau Ya, Mamba gitu. ya. Mungkin bisa semakin tertarik nih Kak gitu. Bagus sih Kak, tapi kan saya agak terkejut sih sekarang nggak tahu. Agak Kabar. dagdugdug ya Kak ya. Ya, ada. Dan pesan saya mungkin dari Dios Lover dapat selalu menyimak ini dari kakak-kakak kita yang udah inisiatif untuk menunjukkan segala bidang perkumpulan mahasiswa sih tepatnya gitu kan ya. Iya. Bagaimana sih kita nih di Instiki kegiatannya gitu. Mungkin adik-adik yang nggak tahu mungkin bisa dapat pencerahan dikit kan. Iya. Dan pesan saya mungkin dari kegiatan ini kita dari sekian banyaknya UKM di Instiki dapat saling terjalin hubungan yang lebih dekat itu Kak. Dapat kerjasama. Kolaborasi, Kak, Ya, ya. kolaborasi sih, Kak, ya. Keren. Itu aja sih Kak dari saya. Terima kasih dari Kak Fandi, sangat keren banget ya teman-teman di rumah ya. Kesan-pesannya tuh sangat keren. Mungkin dari Kak Miftah gimana Kak? Untuk dari saya, semuanya saya ucapkan terima kasih untuk karena udah mengundang UKM saya dari Tarung Derajat ya untuk hadir di sini. Saya senang banget walaupun kata Kak Fandi juga ya tegang juga tegang. Iya, karena saya tanpa ada mikir kemana-mana tiba-tiba di sini. Tapi terima kasih dan kesannya tadi ya. Ya, kesan dan pesannya Kak. Untuk kesan dan pesannya gimana ya? Mungkin gimana sih perasaan kakak gitu Diundang kan, ke setelah acara diundang kita, ke- kayak gitu. ya. Perasaan saya senang juga. Senang kan ya? Senang karena Bisa saya masuk juga YouTube bisa kan nih. Kak ya. Gitu. Dan untuk teman-teman yang nonton, kalian tetap tonton dan tunggu acara-acara selanjutnya karena ini penting banget Ya. untuk kalian tahu UKM apa aja di Instiki. Karena kalian ikut UKM juga dapat banyak pengalaman. Oke. Terima kasih Kak Miftah atas kesan pesan yang telah diberikan. Mungkin terakhir Kak Dan nanti Oke deh, untuk kesannya ya sama teman-teman yang lain tuh senang banget gitu bisa hadir di sini, bisa sharing bareng gitu ya. Untuk jadi kita bisa tahu nih gimana sih masing-masing dari UKM itu kan gitu Iya. ya. Kadang karena padatnya rutinitas kita kayak ya udah fokus sama UKM yang kita ikutin aja gitu ya. Ternyata kegiatan dari UKM sebelah oke juga. Ya, Kenapa kayak enggak? Skultan itu kan keren-keren tuh. Iya. Kan kita tahunya dari luarnya aja. Iya. Nggak Iya, tahu dalamnya kayak gimana gitu. Ya semua pun keren ya. Iya. Cuma karena kita nggak tahu Nggak aja tahu aja, gitu gitu. ya. Oke, itu kesannya ya. Untuk pesannya ya sama juga. Jadi untuk teman-teman Diors di rumah gitu. Jadi keren banget nih bisa tahu gitu ya lebih dalam lagi seputaran akuntansi UKM yang ada di Instiki gitu ya, informasinya apa aja. Jadi kalau bisa mah keren banget dari informasi-informasi yang ada kalian bisa nemuin peluang-peluang yang ada juga gitu ya, ikut ke organisasi-organisasi yang memang cocok dengan diri kalian gitu. Jangan memaksakan juga, jangan cuma biar dapat SKP aja gitu kan ya. Itu penting banget tuh, jangan sampai dapat SKP aja buat apa gitu loh. Deretan sertifikat itu nggak ada gunanya kalau misalnya kalian nggak kontribusi terus dapat pengalaman yang keren di sana gitu. Gitu sih. Itu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih buat kakak-kakak semuanya atas pesan dan kesannya. Kayaknya Kak Yoga waktu udah menunjukkan 30 menit lebih nih. Kayaknya kita bisa akhiri deh sesi dialog kita hari ini. Kami dari perwakilan anggota BEM berterima kasih banyak atas perwakilan dari kakak-kakak yang bisa hadir di Diors kali ini. Dan kami juga pamit undur diri. Saya Yoga dan partner saya. Dan saya Febri. Sampai jumpa di Diors selanjutnya.